Izinkan saya pertama-tama mengucapkan Happy Ascension Day. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Happy Ascension Day. Ya, biar kenaikan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, membuat kita lebih semangat lagi menjalani hidup di muka bumi ini. Walaupun ada banyak persoalan, banyak tantangan, cobaan, dan godaan. Kita akan memikirkan sebuah tema yaitu kenaikan Kristus, jaminan kemenangan. Mari kita membaca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39. Sudah ada teksnya, kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Suatu kali ada seorang istri, dia goreng pisang goreng dan ubi goreng. Nah, suaminya itu baru pulang mungkin olahraga, ya, mungkin jalan-jalan sampai di rumah, wah cium itu pisang goreng wangi sekali. Ya. Lalu dia bilang kepada istrinya, istriku bagi dong pisang gorengnya. Kemudian istrinya menjawab, Alkitab kan berkata, jangan kamu mengingini milik orang lain. Lalu suaminya gak mau kalah. Dia bilang, Alkitab kan juga bilang, berilah maka kamu akan diberi. Lalu istrinya menjawab, Alkitab juga bilang bahwa orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Kemudian suaminya menjawab, tapi kan Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Istrinya bilang, Raja Salomo mengatakan, belajarlah dari semut, hai pemalas. Pergilah dan ikutilah teladannya. Lalu suaminya mengatakan, ingat, Yesus juga pernah bilang, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Istrinya pikir-pikir ayat apa lagi ya. Kemudian gak ada ayat, dia bilang, nah ambillah sepotong pisang goreng ini. Tapi ingat, Yesus pernah bilang, pergilah dan jangan berdosa lagi. Saya gak tahu saudara yang jadi suami istri kalau berdebat, ada sebuah keinginan harus menang gak? Dan sama-sama memakai Alkitab. Tapi saudaraku, tema yang akan kita pikirkan malam ini, kenaikan Kristus jaminan kemenangan, bukan seperti kemenangan yang saya beri contoh ini, bukan. Ini hanya ilustrasi humor saja. Konteks dari surat Roma yang tadi kita baca bersama adalah soal jaminan, soal garansi dari Tuhan Yesus yang sudah menang kepada orang-orang percaya. Semua kita yang percaya kepadanya pun akan diberikan jaminan kemenangan. Dan garansi itu didasarkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Yang dikatakan di ayat 34, yang sudah naik duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Itu garansinya. Jadi bukan janji yang kosong, bukan asal ngomong, bukan asal janji, asal berkata. Tapi Tuhan Yesus buktikan, dia bukan saja bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari, tapi kemudian setelah 40 hari, dia naik ke sorga, disaksikan oleh orang banyak.
Dan ini adalah peristiwa histori seperti tadi dikatakan oleh Anton. Dicatat di dalam sejarah. Sudah dirayakan lebih 2000 tahun. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, percaya atau tidak percaya, seluruh dunia mengingat hari ini adalah hari kenaikan Isa Al-Masih. Atau Yesus Kristus ke sorga. Di Indonesia bahkan libur ya. Jadi hari libur nasional. Ini sebuah bukti sejarah, bukan dongeng. Ya. Bukan cerita kosong. Bukan cerita rakyat, bukan legenda. Dan hari ini kita rayakan bersama-sama di Amerika. Walaupun tidak libur, kita bisa beribadah bersama-sama. Ini adalah sebuah hal yang sangat baik. Membuktikan bahwa Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis dan semua kuasa-kuasa lain. Baik yang di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Tadi sudah kita baca bersama. Kenaikan Tuhan Yesus ini, kemenangan Tuhan Yesus ini memberi kita garansi pasti. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Bahwa kita pun akan mengalami kemenangan. Orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kemenangan apa itu? Dan malam hari ini saya ingin membagikan ada 2 jaminan atau 2 garansi kemenangan yang akan diberikan kepada kita. Yang pertama, jaminan kemenangan di dunia ini. Di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, ayat 37, di situ ada istilah mengatakan dalam semuanya itu, ya, kita lebih dari pemenang. Apa yang dimaksudkan dengan semuanya itu? Dalam semuanya itu, ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada apa? Kepada ayat sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita, siapa yang akan menghukum kita, siapa yang akan menjatuhkan kita, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus, apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, apakah kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang, atau maut? Ayat 35. Tidak ada, jawabannya tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Semua-muanya itu yang tadi saya sebutkan itu. Apapun dalam hidup ini, penderitaan, kesusahan, cobaan, godaan, masalah apapun, tidak bisa menjatuhkan iman kita. Tidak bisa memisahkan kita dari Kristus, sebab Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga itu, dia berjanji akan memegang tangan kita. Dia akan memelihara kita sampai akhir. Dan kenaikannya ke sorga itu adalah garansi bagi orang-orang percaya. Amin, puji Tuhan. Kemenangan Kristus menjamin kemenangan kita. Suatu kali, Dr. Billy Graham sebelum dia meninggal, dia itu mengajar dan dia bertanya kepada muridnya. Dia bertanya, apakah yang dimaksud dengan bersekutu dengan Kristus? Oh, lalu murid-muridnya menjawab, bersekutu dengan Kristus adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi, ketika kita memuji. Pak Billy berkata itu gak salah, ya ada benarnya. Tapi konteks dari Roma 8 yang seperti ditulis oleh Rasul Paulus itu, bersekutu dengan Kristus bukan itu. Lalu Pak Billy Graham menjelaskan, bersekutu dengan Kristus adalah ketika kita menghadapi kesusahan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi cobaan, ujian, godaan, dan berbagai macam kesusahan, ada sebuah keyakinan di dalam hati kita bahwa Yesus tetap akan memelihara dan menjaga dan memegang tangan kita. Dan dia berjanji memberi kita kemenangan yang pasti akan melalui penderitaan itu. Akan bisa mengatasi semua kesusahan tersebut. Oh, indah sekali ya, penjelasan yang sangat jelas. Penjelasan yang sangat baik dari Roma 8. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa bersekutu dengan Kristus? Apakah hanya berdoa, beribadah, bernyanyi, memuji Tuhan? Tidak. Kita bersekutu dengan Kristus setiap hari, saudaraku. Setiap saat dan secara khusus saat kita menderita, saat kita susah, saat kita dicobai, saat kita kejepit, saat kita tidak ada jalan, saat seolah-olah akan dipisahkan. Ternyata di situ persekutuan dengan Kristus justru sangat-sangat erat.
sangat-sangat kuat. Setiap hari dia memegang kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya akan membaca sebuah pantun tulisan seorang yang tidak mau dikenal namanya. Dia tulis begini, ketika menghadapi pasangan hidup yang tidak mau mengerti, ketika menghadapi mertua yang mau menang sendiri, ketika menghadapi anak yang bikin makan hati, ketika menghadapi teman yang mengkhianati, ketika menghadapi saudara yang tidak peduli, ketika menghadapi bos yang bikin keki, ketika menghadapi masalah yang membuat depresi, ketika menghadapi sakit penyakit yang membuat hampir mati, aku tahu aku tidak sendiri. Aku mengalami Tuhan Yesus menyertai, melindungi. Sebab itu kawan, jangan pernah berhenti. Tetaplah percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan yang pasti. Bagus ya pantunnya, saya senang sekali membaca itu. Saudaraku, pada saat-saat ada persoalan yang membuat saudara kecewa, membuat saudara hampir putus asa, sedih dan seolah-olah tidak ada jalan, ingat, kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah garansi, adalah sebuah jaminan bahwa Dia pasti menyertai, pasti memberi kekuatan, pasti melindungi, pasti memberikan kemenangan yang pasti. Itu sebabnya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, ingat saudara, jangan cepat putus asa, jangan cepat berhenti, tapi terus bertahan, terus percaya, terus yakin bahwa tangannya yang tidak kelihatan itu memegang kamu sampai pada akhirnya. Saya punya seorang teman, suatu hari dia bilang sama saya, Pak, kenapa ya dunia ini ada kesusahan, ada masalah, ada persoalan? Bagi saya sebenarnya simple, itu karena gak ada uang. Karena manusia kalau gak ada uang itu banyak masalah. Kalau ada uang, apalagi kalau kaya raya, bagi saya kalau cari suami itu kaya, dia bilang. Kalau kaya raya, semua persoalan pasti beres. Saya gak tahu saudara punya konsep itu gak? Punya pemikiran itu gak? Saudaraku, saya hari ini mau katakan kalau saudara setuju dengan teman saya, konsep saudara, pemikiran saudara sangat keliru. Memang uang penting, saya gak bilang uang gak penting. Tapi uang bukan segala-galanya, uang bukan menjadi sumber menyelesaikan permasalahanmu. Justru di dunia ini banyak orang yang beruang, banyak uangnya, tambah banyak masalah. Tambah stres, tambah depresi. Ya. Bahkan uang yang berkecukupan, berkelebihan, ternyata banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Contoh, saudara tahu, siapa orang yang terkaya nomor 4 di dunia? Bill Gates. Bill Gates, saya baca di New York Times, dicatat di New York Times, dia orang terkaya nomor 4. Ya, hari Senin yang lalu, tanggal 3 Mei, seminggu sebelum Mother's Day, dia mengumumkan dia bercerai dengan istrinya Melinda. Setelah menikah 27 tahun dan memiliki 3 orang anak yang berusia 18 sampai 25. Bill Gates adalah co-founder dari Microsoft. Orang yang kaya raya, saudara, nilai hidupnya itu ya $124 billion. Banyak gak? Dia dan istrinya mulai yayasan Gates dan melayani banyak orang di dunia ketiga khususnya. Membantu soal kesehatan, membantu soal sakit penyakit, membuat orang menjadi lebih sehat, lebih baik. Mereka berkata begini di New York Times. Kami membangun yayasan ini yang beroperasi di seluruh dunia untuk membuat manusia lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera. Kami tetap akan bekerja untuk misi ini. Tapi kami sudah tidak percaya bahwa kami berdua bisa hidup bersama sebagai suami istri di hari-hari kami yang di depan. Oh, sangat ironis ya. Kami akan membuat manusia menjadi lebih sejahtera, lebih baik. Hidup lebih baik, lebih sejahtera. Tapi kami sendiri, kami berdua tidak percaya kami bisa hidup bersama. Setelah 27 tahun menikah dan punya 3 anak. Anaknya pun gak mengerti 3-3-nya. Kenapa? Kenapa keputusannya begitu? Di masa senja mereka, saudara,
Bill Gates 65 tahun, saudara. Kalau 70 tinggal 5 loh. Umur Alkitab ya, kalau 80 ya tinggal 15. Di usia senja mereka tidak bisa hidup bersama untuk saling mengasihi. Anak-anak tidak mengerti kenapa dan mereka tidak jelaskan kenapa keduanya mengambil keputusan untuk bercerai. Namun saudaraku, bila seorang tidak memiliki kasih Kristus, ini poin saya, ini firman Tuhan. Kalau seorang tidak memiliki kasih Kristus yang rela berkorban seperti Tuhan, yang rela saling mengampuni, saling mengasihi, yang setia sampai mati. Kalau seorang tidak punya kasih Kristus itu, bagaimana mungkin bisa mengasihi dengan kasih yang datang dari Kristus dan mengasihi pasangannya sampai nafas yang terakhir? Walau ada banyak uang, itu bukan jawaban. Kasih Kristus yang menang, itu jawaban. Kasih Kristus yang sudah naik ke sorga dan mencurahkan berkatnya dan berjanji menyertai dalam setiap persoalan penderitaan. Tidak ada yang bisa memisahkan. Gak ada yang bisa memisahkan apapun termasuk pedang dan maut. Permisi tanya saudara, persoalan dan kesusahan apa yang saudara alami di muka bumi ini? Saya tidak tahu, saudara tahu jelas. Persoalan apa yang membuat saudara kemudian ingin berhenti, kecewa, ingin putus asa, ya? Kembali dan bersandar kepada kasih Kristus dan kuasa Kristus yang menang itu, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Pasti saudara dimampukan, pasti dimampukan mengalahkan cobaan, mengalahkan godaan, mengalahkan setiap tantangan penderitaan dan kesusahan, sesulit apapun di muka bumi ini. Itulah jaminan kemenangan yang pertama. Jaminan kemenangan di dunia ini ketika masih hidup. Yang kedua, jaminan kemenangan di dunia yang akan datang. Ayat 37 di situ ada istilah baik hidup maupun maut. Nah, ini artinya jaminan kemenangan dari Kristus itu ada di hidup ini maupun setelah maut datang. Setelah meninggal, ya. Inilah yang disebut dengan dunia yang akan datang setelah kematian. Ini menunjuk kepada dunia yang akan datang. Setelah kita tinggalkan dunia ini pun diberikan kemenangan yang pasti. Artinya apa? Orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sebab dia duluan ke sana. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah garansi dan jaminan. Semua orang yang beriman pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sekali selamat, selamanya selamat. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak akan hilang. Ini doktrin yang sangat penting saudaraku. Ini doktrin yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Sebagian gereja yang bercampur aduk dengan konsep Yudaisme, Yahudi, agama Yahudi. Misalnya jemaat di Kolose, jemaat di Galatia, saudara baca lagi. Di abad 19 ada gereja Adventis hari ke-7. Juga sebagian gereja yang berteologi Pentakostal dan karismatik. Mereka percaya bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus bisa hilang. Saudara harus jaga baik-baik. Jaga dengan usahamu. Kalau tidak, itu bisa terhilang saudara. Hal ini membuat sebagian anggota jemaatnya kemudian merasa was-was. Aduh, gue selamat apa tidak ya? Merasa khawatir, merasa takut, bertanya-tanya. Merasa tidak aman. Sebab mereka hidup dalam usaha untuk menjaga keselamatannya. Untuk memelihara keselamatannya dengan mentaati ini, mentaati itu, aturan-aturan gereja, tradisi, dan tidak mentaati firman Tuhan. Misalnya, ada yang mengharuskan harus baptis ulang. Bahkan ada yang baptis di Yordan. Ada harus ibadah pada hari tertentu yang paling suci. Ya, hari ke-7 hari yang paling suci misalnya. Jangan makan ini, jangan makan itu, ini haram, ini halal. Ini yang membuat dosa, ini yang buat tidak dosa. Harus doa kepada orang kudus, doa kepada malaikat misalnya. Ada yang harus berdoa berbahasa roh, kalau nggak berbahasa roh nggak selamat misalnya. Atau ada aturan-aturan lainnya. Semua ini membuat
Sebagian orang menjadi seperti Farisi. Wah, sok suci, sok benar. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Kamu sendiri belum. Kemudian mulai menghakimi orang lain. Seolah-olah sendiri lebih suci, lebih hebat, lebih benar. Atau sebagian lain merasa takut-takut, khawatir. Bertanya-tanya apakah dia selamat sebab dia kurang sempurna. Mentaati peraturan ini dan peraturan itu. Nanti keselamatannya hilang bagaimana? Saya nggak tahu apakah saudara yang duduk di sini malam hari ini bertanya-tanya soal keselamatanmu. Ragu-ragu nggak? Bertanya-tanya nggak? Nanti kalau mati gimana? Besok mati gimana? Saya diterima nggak sih? Masuk surga apa tidak sih? Bertanya-tanya. Perhatikan saudara, Roma 8, 38, 39. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yang sudah naik ke surga. Begitu jelas firman Tuhan. Saudara lebih percaya firman Tuhan atau percaya tradisi dan peraturan manusia? Oh saudaraku, kuasa kemenangan Kristus melebihi semua usaha manusia. Melebihi semua tradisi dan peraturan-peraturan yang membuat saudara ragu-ragu, takut-takut, was-was dan khawatir. Ingat, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah pasti. Ini adalah jaminan kemenangan oleh kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bukan usaha manusia. Kalau kita perhatikan semua agama di dunia ini saudara mengajarkan usaha, berbuat ini, berbuat itu, ya, berbuat baik, kumpulkan pahala, lakukan ini, lakukan itu, berbagai macam. Ada yang ritual agama, ada yang non agamawi, berbuat apa saja untuk bisa diselamatkan. Tapi firman Tuhan mengatakan semua usaha manusia adalah sia-sia untuk mendapatkan keselamatan atau mempertahankan keselamatan manusia. Keselamatan yang sejati 100% adalah anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus tidak akan hilang sebab Dia menjamin dengan kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Oh, di Injil Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus jelas sekali berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan Bapa memegang mereka dan aku memegang mereka. Oh, kita dipegang sama Bapa dan Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merenggut mereka dari tanganku. Jadi ada sih tangan yang gak kelihatan saudara, yaitu iblis yang coba akan merenggut. Tapi bisa gak? Gak bisa. Dan di dalam kita ada meterai Roh Kudus yang melahirkan kita. Jadi orang Kristen dipelihara, diprotek oleh Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Kristus, ada Roh Kudus. Itu jaminan, itu garansi yang pasti. Contoh penjahat di samping Tuhan Yesus, sempat berbuat baik? Hah? Nggak sempat. Yesus katakan hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Alkitab pernah mencatat, Lukas 18, Yesus berkata, ada 2 orang yang datang ke bait Allah berdoa bersama-sama. Orang pertama adalah orang Farisi. Doanya demikian. Tuhan, aku tidak sama dengan orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pemungut cukai, bukan pelacur. Aku sembahyang sehari 3 kali, puasa seminggu 2 kali, memberikan persembahan dan persepuluhan. Dan aku memelihara hari Sabat, tidak makan atau minum makanan yang haram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi doanya begitu ya. Aku tidak seperti si A, si B, si C. Aku begini, aku begitu. Aku lebih hebat, aku lebih suci, lebih benar, lebih banyak lakukan A dan B untukmu. Lalu pemungut cukai dengan rendah hati dan menyesali dosanya berkata, Tuhan kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Gak berani lihat ke atas, lihat ke bawah. Tuhan kasihanilah. Dan Yesus berkata, 2 orang ini siapa yang dibenarkan? Bukan orang Farisi. Tapi pemungut cukai yang sungguh-sungguh rendah hati dan bertobat di hadapan Tuhan. Sebab itu saudaraku hati-hatilah. Jangan sampai menjadi seperti orang Farisi
yang menganggap engkau lebih dari orang lain. Lebih suci, lebih pinter, ya, lebih hebat, lebih banyak melakukan A, melakukan B untuk Tuhan, lebih banyak berbuat baik, lebih ini, lebih itu. Dan mulai kemudian menghakimi orang lain. Stop menjadi Farisi. Sebaliknya juga, saudara jangan terus takut, khawatir, was-was, dan bertanya-tanya, saya sudah selamat atau belum? Bagaimana dengan saya? Bagaimana saya gak perfect dan begitu. Ingat, hanya bersandar kepada kuasa Kristus yang menang, bukan kepada usaha sendiri. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada seorang yang mati, laki-laki, ya, seorang bapak, sudah cukup berusia. Dia mati dan ada di depan pintu sorga. Kemudian malaikat yang menyambutnya berkata, oh, untuk masuk di pintu sorga ini kamu perlu memiliki 1000 points. Dibilang kepada bapak itu. Coba sekarang ceritakan kepada saya, selama di dunia ini perbuatan baik apa yang sudah kamu lakukan. Dan kemudian saya akan memberi kamu nilainya nanti. Berapa poin. Oke lah, kata si bapak itu. Saya sudah menikah dengan wanita yang sama selama 50 tahun. Dan saya tidak pernah menipu dia satu kali pun. Malaikat mengatakan, wow itu bagus sekali setia itu. Kamu dapat 5 poin. Hah, 5 poin? Sedikit sekali. Ya, ingat, 1000 poin loh. Ini baru 5, dia kaget. Ya. Ada yang lain nggak? Oke, dia katakan, yang lain. Saya setiap hari ke-7 pergi ke Bait Suci untuk beribadah. Ya, itu hari Sabat saya. Oh bagus, kata malaikat. Tambah 1 poin. Dia kaget, cuma 1 poin dia bilang. Ada yang lain, oh saya tidak makan makanan haram, saya gak minum minuman haram, ya. Saya jaga makanan dan minuman yang suci. Oke, tambah lagi 1 poin, kata malaikat. 1 poin saja. Oke, saya juga memberi persepuluhan untuk mendukung pelayanan. Bagus, kata malaikat, itu 3 poin. 3 poin. Saya juga membantu orang miskin, membantu para gelandangan. Oh bagus, itu tambah 4 poin lagi. Ada yang lain? Lalu dia bilang, oh saya pernah ke Israel. Di situ saya dibaptis di Sungai Yordan, tempat Yesus dibaptis di situ. Malaikat manggut, luar biasa, itu cuma 1 poin. Dia kaget, 1 poin, dia mulai takut, dia mulai menangis. Dia bilang, kalau cara menghitungnya begitu, saya pasti gak mungkin bisa mencapai 1000 poin. Untuk masuk ke pintu ini saja saya kira saya satu-satunya jalan harus membutuhkan anugerah Tuhan. Pemberian dari Tuhan bukan dengan apa yang saya buat. Tuhan mana? Oh Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga. Malaikat mengatakan bingo, itu 1000 poin. Kaget dia dengar bingo, dia bangun. Ternyata tertidur, dia mimpi. Saudaraku, jika hari ini Tuhan mau menghitung poin, sistemnya sistem poin masuk sorga, nggak ada seorang yang masuk pun, nggak ada seorang pun yang bisa masuk. Karena standar Tuhan terlalu tinggi, standar Tuhan terlalu jauh, melampaui standar manapun. Nggak ada seorang pun yang bisa mencapai itu. Jangan mengandalkan usahamu sendiri. Bersyukurlah bahwa Tuhan kita tidak mengizinkan kita masuk sorga dengan sistem poin. Tapi oleh karena anugerah, hadiah, pemberian oleh Yesus Kristus melalui iman kepadanya, percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus telah mati bagi dia, bangkit bagi dia, dan kini ditambah naik ke surga bagi dia, pasti akan dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Oh tentunya kalau sudah diselamatkan kita perlu berbuat baik, bukan berarti gak usah berbuat baik. Tapi berbuat baik itu bukan untuk masuk surga, tapi ungkapan syukur kepada Tuhan. Ungkapan terima kasih
untuk membalas cinta kasih-Nya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Permisi tanya, sudahkah saudara yakin 100%? 100%, nggak ada sedikit keraguan pun. Kalau besok saudara harus meninggal, saudara pasti diselamatkan? Pasti masuk surga, amin? Yakin? Atau di dalam hati saudara masih ada ragu-ragu, ada was-was, ada bertanya-tanya. Malam ini adalah kesempatan kita memperbaharui iman kita. Dan saya mau berdoa bagi saudara, supaya saudara pulang dari tempat ini yakin 100%. Dan saudara yang sungguh-sungguh sudah yakin, mari kita merespon seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Bersukacita, bersyukur, setia, beribadah, melayani pekerjaan Tuhan. Sampai nafas yang penghabisan. Amin. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang mau saya doakan, dengan hormat saya undang angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa bagi saudara. Adakah yang mau saya doakan? Iman saudara, memperbaharui iman. Puji Tuhan, angkat tangan kananmu. Gak usah ragu, gak usah takut. Saya berdoa bagi saudara. Siapapun yang memperbaharui iman dan mau lebih mengasihi Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, mengikut Tuhan. Dan beribadah dan mencintai Dia sampai nafas penghabisan. Angkat tangan kananmu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertekad memperbaharui iman malam hari ini. Atau bertekad mengasihi Tuhan. Dengan melayani Tuhan, dengan menjadi berkat untuk orang lain, memuliakan Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus. Menteraikan janji-Mu atas diri mereka. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya, dan hal-hal yang negatif. Tambahkan umur, tambahkan usia, tambahkan kekuatan dan berkat-berkat dan karunia. Untuk terus melayani, berbuah bagi kerajaan-Mu. Berdoa, bersyukur, memohon berkat Tuhan dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Yang sudah mati bagi kami, bangkit bagi kami. Dan naik ke sorga bagi kami. Dan yang akan datang kembali menjadi hakim segala hakim. Bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin.